Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran jarak jauh muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam pada pekan kedua di SD Istiqomah kelas 6. Materi kita kali ini adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang perkembangbiakan generatif, telah kita bahas sedikit mengenai perbedaannya, yaitu kalau generatif diawali dengan penyerbukan, kalau vegetatif tidak diawali oleh penyerbukan. Maka kita hari ini akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu pakai apa saja sih? Nah, yang pertama adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami melalui tunas. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar pisang. Nah, perhatikan, ini pisang, ini ada batang pohon pisang, kemudian ini ada tunasnya. Nah, tunasnya ini terbentuk dari pangkal batang yang ada di bawah. Nah, ini ya, ada yang kecil, ini adalah calon dari tunas. Nah, jadi prinsipnya tunas tumbuh dari pangkal atau bagian bawah batang ya. Jadi prinsipnya tumbuh dari batang. Berikutnya apalagi? Ya, selain pisang ternyata bambu juga sama prinsipnya adalah memunculkan tunas yang berasal dari batang pohonnya. Yang ketiga adalah gambar apa ini? Tebu, betul. Jadi baik pisang, bambu maupun tebu, ketiga-tiganya berkembang biak dengan tunas. Bagaimana kalau tunasnya tidak tumbuh pada batang? Seperti ini misalnya. Nih, ini adalah anakannya ya. Tuh, banyak ya. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar cocor bebek. Kalau pada pisang dia berkembang biak atau tunasnya muncul pada pangkal batang, pada cocor bebek, nah ini tumbuhnya pada ketiak daun ya. Nah, selain pada ketiak daun ternyata bisa juga tumbuh pada akar. Ini terjadi pada cemara. Selain cemara, tunas adventif juga terjadi pada tumbuhan sukun. Jadi tunas adventif adalah tunas yang tumbuh tidak pada bagian batang ya, selain pada batang. Ada cocor bebek, ada cemara, ada sukun, ceri juga, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah perkembangbiakan vegetatif alami melalui umbi lapis. Perhatikan, ini gambar apa? Bawang, betul. Ini adalah gambar bawang merah. Perhatikan, ini sudah dipotong ya, dipotong membujur. Akan terbentuk lapisan-lapisan seperti ini. Inilah yang dinamakan dengan umbi lapis. Dari sinilah nanti tumbuh individu baru ya. Selain pada bawang merah, semua bawang, betul, bawang putih, bawang bombay ya. Nah, ini adalah bawang merah. Berikutnya, ada yang tahu ini gambar apa? Betul, ini adalah pohon atau bunga, maaf, ini adalah ya bunga bakung ya. Di bagian bakung di bawahnya ini ada umbi lapisnya juga, bisa jadi sebagai alat perkembangbiakannya ya. Kemudian gambar yang ketiga, gambar apa ini? Nah, betul. Ini adalah tulip, ikonnya negeri oranye yaitu Belanda. Sama seperti pada bakung, sama seperti pada bawang, dia berkembang biak memanfaatkan umbi lapis ya. Jadi kalau ini ditanam akan tumbuh menjadi individu baru. Berikutnya adalah perkembangbiakan vegetatif alami melalui umbi batang. Contohnya, nah ini gambar apa? Ya, ini adalah kentang. Nih, ada tumbuh ya yang putih-putih. Ini ya, dia tumbuh dari mata tunas. Jadi ada tunas-tunasnya ya.
Nah, ini maka muncul tunas-tunas baru dari mata tunas. Jadi umbi batang itu adalah batang yang menggembung sebagai cadangan makanan. Selain pada kentang, ada lagi. Nah, gambar apa ini? Ubi jalar, contohnya ubi cilembu ya, betul. Ini juga sama prinsipnya, adalah umbi batang yang menggembung di dalam tanah biasanya. Selain ubi jalar dan kentang, ada juga talas ya. Jadi yang berkembang biak dengan umbi batang ada kentang, ubi jalar dan talas. Berikutnya perkembangbiakan vegetatif alami pada umbi akar. Nah, berbeda dengan umbi batang yang punya mata tunas, umbi akar tidak punya mata tunas, tapi dia tumbuh pada pangkalnya seperti ini ya. Nah, ini contohnya apa? Betul, ini adalah tanaman wortel. Selain wortel, lobak juga prinsipnya sama ya. Wortel, lobak, ada lagi. Ini apa? Singkong, betul. Ini apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Ini bunga dahlia dan ini umbi akarnya ya. Jadi wortel, lobak, singkong, kemudian bunga dahlia itu berkembang biak secara vegetatif alami melalui umbi akar. Berikutnya perkembangbiakan vegetatif alami melalui geragi. Contohnya ini stroberi ya, si merah yang asam-asam segar nih. Ini pohon utamanya, ini tumbuhan utamanya. Kemudian nanti ada batang yang menjalar, terbentuk akar, jadi individu baru. Ini adalah geragi ya. Selain pada stroberi, nah ada yang tahu ini apa? Ini namanya rumput teki. Jadi perhatikan, ini utamanya ya, ini pohon utama. Kemudian dia menjalar, membentuk individu baru, menjalar lagi, membentuk individu baru, jalar lagi. Ini namanya geragi pada rumput teki. Selain stroberi dan rumput teki ada satu lagi. Ini namanya pegagan ya, sama menjalar, berakar, menjalar, berakar. Ini namanya pegagan, atau kalau dalam bahasa Sunda antanan, biasanya suka tumbuh di pematang-pematang sawah, suka dijadi lalap ya. Berikutnya perkembangbiakan vegetatif alami melalui akar tinggal. Contohnya, nah ini adalah gambar jahe. Prinsipnya kalau akarnya ditinggalkan, dia tumbuh menjadi individu baru begitu ya. Nah ini akar tinggalnya atau biasa disebut rizom atau rizoma. Nah ya seperti ini. Ini ada berbuku-buku, nanti dari buku-buku itulah diantara garis ini dan garis itu dia jadi individu baru ya. Selain pada jahe juga pada lengkuas, temulawak, kunyit, kencur dan sebagainya. Jadi tadi perkembangbiakan vegetatif alami sudah ya. Jadi kalau ada alami biasanya ada buatan. Kenapa yang tadi disebut alami kira-kira? Ya, karena terjadi tanpa campur tangan manusia. Berbeda dengan alami, kalau buatan justru harus ada campur tangan manusia. Kita lihat yang pertama. Misalnya ibu punya satu pohon mangga yang mangganya tuh manis sekali. Kalau ibu nunggu mangganya berbiji, kemudian dari biji tumbuh jadi anakan kecil, baru tumbuh jadi besar, itu butuh waktu berbelas-belas tahun. Untuk mempercepatnya, ibu gunakan prinsip seperti ini. Misalnya ini ya, ibu punya batang yang bagus nih, kemudian cabang batangnya ibu kelupas. Setelah ibu kelupas, ibu kerik tuh yang kayak getah-getah beningnya ya. Nah, yang getah beningnya itu namanya kambium. Tugas kambium adalah membentuk kulit baru. Kalau kambiumnya tidak bersih, maka akan terbentuk kulit baru, dan hal itu tidak boleh terjadi karena prinsipnya dari cara perkembangbiakan vegetatif buatan ini adalah menumbuhkan akar. Ini namanya mencangkok, betul. Jadi setelah ini dikelupas kulitnya, dibersihkan kambiumnya sampai kering, baru dia diberi tanah. Supaya tanahnya nempel, biasanya diikat menggunakan plastik atau sabut kelapa. Setelah itu
dia harus dalam posisi lembab. Kalau tidak lembab, akarnya tidak tumbuh. Makanya biasanya mencangkok dilaksanakan pada musim penghujan. Bagaimana kalau musim kemarau? Bisa, tapi kamu harus rajin menyiram ya. Nanti kalau sudah tumbuh akar, beberapa minggu atau beberapa bulan kemudian tumbuh akar, baru dia dipotong. Setelah dipotong, ditanam di tanah, kemudian barulah dia jadi individu baru. Sifatnya akan sama persis dengan indukannya. Kemudian keuntungan lainnya, cepat berbuah juga. Jadi biasanya batangnya masih pendek tapi sudah berbuah banyak. Apa saja yang bisa dicangkok? Yang paling sering tuh jambu, mangga, alpukat ya biasanya. Yang tanaman-tanaman berumur lama untuk berbuah biasanya kita cangkok untuk mempermudah percepatan terjadinya buah ya. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah seperti ini. Ada yang tahu ini batang apa? Pisang, bukan apa? Singkong. Ini adalah batang singkong. Pertama batang singkongnya dipotong. Dipotongnya harus melintang seperti ini. Kemudian dengan tujuan nanti untuk penumbuhan akar tentu saja. Kemudian ditanam di dalam tanah. Setelah itu tumbuh akar, tumbuh daun, jadilah individu baru. Yang ini namanya stek. Betul. Apa saja yang bisa di stek? Ya, yang ini singkong. Bisa juga mawar, bisa juga tebu ya. Atau biasanya pada bunga, tumbuhan bunga-bunga banyak ya. Seperti bunga soka itu bisa. Kemudian perkembangbiakan vegetatif buatan yang ketiga. Nah, perhatikan ini tanamannya ada yang ditarik kemudian disuruh merunduk. Makanya ini namanya runduk, betul. Caranya, prinsipnya adalah merundukkan salah satu bagian dari cabang. Kalau dia sudah merunduk, sudah runduk ya, biasanya dibersihkan kambiumnya, baru ditimbun tanah sehingga nanti tumbuh jadi individu baru. Setelah tumbuh akarnya, dia bisa dipindahkan, kemudian dia tumbuh menjadi individu baru ya. Prinsipnya yang bisa dirundukkan itu harus yang lentur ya, batangnya harus elastis, batang pohonnya harus elastis sehingga dia tidak mudah patah waktu dirundukkan. Contohnya pada apa? Melati, apel, dan sirih. Dari ketiganya, cangkok, stek, dan runduk itu berasal dari satu pohon sehingga anakannya sifatnya akan sama persis dengan induknya. Kita akan membandingkan dengan perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat. Perhatikan gambarnya. Nah, ada dua pohon yang berbeda, ada pohon A dan pohon B. Nah, pohon A ini seperti ini, apa ini namanya? Cabang batangnya ke sini ya, ke sebelah sini. Ini juga sama. Jadi pohon A sama dengan pohon C sama dengan pohon D. Yang berbeda adalah pohon B, artinya ada sesuatu yang dipindahkan dari pohon B ke pohon A, begitu ya. Langkah-langkahnya, nah yang ini disebut okulasi atau menempel. Caranya mengiris bagian dari kulit pohon, kemudian kulit pohon yang A diiris, pohon B juga diiris, tapi pohon B harus ada mata tunasnya, yang ini yang putih. Nah, nanti yang mata tunas dari pohon B dipindahkan ke pohon A, sehingga nanti jadi yang ini ya, ini mata tunas dari pohon B dan ini pohon A-nya. Supaya dia tidak mudah lepas, maka diikat. Kalau sudah terjadi penempelan, maka dia akan tumbuh menjadi daun baru. Nah, biasanya inilah yang akan tumbuh menjadi individu baru. Apa saja yang biasa diokulasi? Kita lihat. Ada belimbing, ada pohon karet, dan pohon coklat atau kakao. Kalau kalian perhatikan, ini kan ada dua indukan ya. Nah, biasanya untuk pohon yang besar, untuk pohon yang ditempeli, itu harus pohon yang
kuat. Sementara mata tunas yang ini biasanya dia punya sifat unggul yang lain, misalnya apakah buahnya manis atau dia cepat berbuah dan seterusnya ya. Oke, berikutnya perkembangbiakan vegetatif buatan yang keempat, yang kelima ya yang ini. Nah, perhatikan ini juga sama, ini pohon A, ini pohon B. Yang pohon A ini buat atasnya, B itu untuk bawahnya. Biasanya yang dijadikan pohon bawah adalah pohon yang tahan hama ya. Kalau yang di atasnya biasanya yang punya kelebihan seperti buahnya manis atau bunganya bagus. Nah, biasanya kita akan menginginkan pohon yang buahnya manis dan batangnya kuat dari hama, maka kita akan menggabungkan sifat ini. Biasanya yang bagian bawahnya kita potong seperti ini, kemudian yang B-nya, yang atasnya juga seperti itu, nanti digabungkan lalu diikat. Yang ini disebutnya menyambung atau sambung atau mengenten ya. Apa saja yang biasa dienten? Ya, kaktus, jeruk, dan mangga. Nah, biasanya ini disebut juga grafting ya, Sampai sini tidak ada pertanyaan ya, masih bisa disimak. Nah, kalau kalian sudah memahami, coba kalian siapkan kertas yang sudah Ibu berikan sebelumnya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini bahwa perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan bisa berlangsung secara alami melalui tunas. Contohnya tadi apa? Ya, contohnya pisang, bambu, tebu. Ada juga tunas adventif, yaitu tunas yang tidak berasal dari batang. Contohnya cocor bebek, sukun, cemara. Ada juga umbi lapis yang umbinya berlapis-lapis seperti pada bawang, bunga tulip, dan bunga bakung. Kemudian umbi batang. Contoh umbi batang apa? Tangtang. Ingat ya, umbi batang, kentang. Ada ubi jalar, ada talas. Ada juga umbi akar. Contohnya apa umbi akar? Singkong, wortel, lobak, bunga dahlia. Ada juga geragih. Contohnya pada stroberi, terus pegagan, satu lagi rumput teki. Sebetulnya masih banyak ya, tapi yang ditayangkan di sini cuma 3 itu. Kemudian ada akar tinggal, contohnya pada jahe, kunyit, kencur ya, dan seterusnya. Selain alami bisa juga secara buatan. Kalau alami tidak memerlukan bantuan manusia, kalau buatan ya ini adalah campur tangan manusia. Ada yang sifatnya sama persis dengan induknya. Contohnya apa tadi? Cangkok, setek, dan runduk. Ada juga yang menggabungkan 2 sifat unggul atau 2 sifat yang bagusnya. Ada 2 ya tadi, apa saja? Okulasi atau tempel, dan enten atau sambung. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, untuk mengukur kepemahaman kalian, kita akan mencoba berlatih. Sudah disiapkan kertasnya? Sip. Nah, di halaman pertama itu ada tabel seperti ini. Ada gambarnya ya. Kemudian ada ditanyakan nama tumbuhannya apa, cara perkembangbiakan vegetatif alaminya apa, tumbuhan lain yang sama dengan ini apa gitu ya. Mari kita isi ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Iya, berarti di sini apa, Nak? Betul, ini adalah pisang. Nah, seperti itu. Di sebelahnya dia berkembang biak secara tunas. Tunas saja atau tunas adventif? Tunas saja. Kenapa? Karena berasal dari batang, betul. Kemudian sebutkan tumbuhan lain yang cara perkembangbiakannya sama. Berarti kalian isinya di sini apa? Ada tebu, boleh. Terus selain tebu apa?
Satu lagi bambu misalnya boleh ya, tebu dan bambu. Maka nomor 1 sudah selesai dikerjakan. Lalu lanjutkan lagi ke yang berikutnya ya. Kemudian, nah di halaman kedua ada yang seperti ini. Ada gambarnya seperti ini, kemudian kalian tentukan cara perkembangbiakannya apa, kemudian tumbuhan yang bisa dikembangbiakan dengan cara tersebut apa. Misalnya, kalau yang ini berarti vegetatif alami, kalau yang ini vegetatif buatan, betul. Di tabel kedua tentang vegetatif buatan. Ini caranya apa? Runduk, betul. Apa saja yang bisa dirunduk? Ingat ya, yang bisa dirunduk itu yang batangnya lentur, misalnya apa? Melati. Terus alamanda ya. Tahu alamanda yang bunganya kuning biasanya ya. Melati, alamanda, kemudian apel juga ya, dan seterusnya. Coba kalian kerjakan nomor-nomor selanjutnya. Nanti kalau ada yang tidak dipahami boleh hubungi guru kelasnya atau boleh hubungi ibu. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat. Kalian dapat mengambil hikmahnya. Sehat-sehat terus. Mudah-mudahan kita cepat dipertemukan dalam pembelajaran tatap muka di kelas kita ya. Nah, demikian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.